Bapak-bapak semuanya. Sekarang kita sudah kedatangan Pak Ustadz Amin Anwar Musadat yang akan berbagi bersama kita, berbagi ilmu tentunya. Channel ini sangat tepat untuk teman-teman semuanya. Dan pada hari ini kita akan membawakan tema Iqra atau bacalah. Sesuai dengan keadaan sekarang, bulan suci Ramadan merupakan bulan suci yang mana dahulu Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Dan saat itu turun ayat pertama hingga ayat kelima dari Al-Qur'an yang merupakan surat Al-Alaq ya. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas lebih dalam bersama Pak Ustadz ya. Dan mungkin dari Pak Ustadznya sendiri bisa langsung disampaikan kepada teman-teman semua bagaimana hukum dari belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'du. Salah satu misi yang dibawa agama Islam adalah menyelamatkan umat manusia dari kebodohan. Ayat yang pertama turun saja berbunyi Iqra, yang artinya baca. Seolah-olah Al-Quran ingin berkata, hai umat Islam, kamu jangan jadi bodoh. Kenapa? Kebodohan akan menimbulkan kemiskinan. Kemiskinan akan mendapatkan kekufuran. Al-faqru ayyakuna kufra. Baca. Apa yang harus dibaca? Yang harus dibaca ada dua. Yang pertama ada ayat yang tertulis. Yang kedua ada ayat yang tertulis. Itu untuk sementara. Apa ayat yang tertulis? Apa ayat yang tidak tertulis? Kita. Baik, mungkin itu merupakan pengantar awal ya Pak Ustadz. Dan selanjutnya saya penasaran bagaimana yang dimaksud dari ayat yang tertulis dan ayat yang tidak tertulis. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Ustadz? Ayat yang tertulis adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber dan pedoman bagi kita semua. Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Insyaallah orang-orang yang membaca Al-Quran termasuk yang akan dirindukan oleh surga. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun min mahabatil jannah. Ada 4 perkara, ada 4 golongan. Siapa 4 golongan itu yang akan dirindukan oleh surga? Kalau bahasa rindukan, wah luar biasa ya. Dalam ya, dalam sekali. Dalam sekali. Jauh akan kudaki, gunung akan kudaki, lautan akan ku seberangi. Itu bahasa rindu. Nah ini, kalau bahasa rindu, ini kata-kata rindu bukan dari manusia, dari surga. Kita kan mau ke surga. Iya. Surga ini merindukan 4 golongan. Siapa? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Itu. Makanya kita sebagai umat Islam, apalagi di bulan suci Ramadan, banyaklah membaca Al-Quran. Sebab orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan kandungan isi Al-Quran, insya Allah akan dirindukan oleh surga. Itu diantaranya. Lalu bagaimana dengan yang tidak tertulis Ustaz? Ayat yang tidak tertulis adalah ayat karunia atau alam. Alam semesta ini adalah potensi yang harus kita gali. Sebab apa? Allah memberikan karunia kepada kita. Allah memberikan tangan dan kaki, tubuh dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menggali potensi alam semesta ini. Untuk apa? Untuk kesejahteraan kita dunia sampai akhirat. Kita di Indonesia ini yang subur makmur loh jenawi, insya Allah kalau kita bisa menggalinya, kita akan menjadi orang yang hebat, orang yang sukses. Bahkan orang yang sangat hebat adalah orang yang bisa menggali potensi alam semesta ini. Artinya kita harus pandai membaca. Berarti kata Iqra dan yang artinya membaca itu bukan hanya sekedar membaca, namun juga bagaimana kita memahami dan mengamalkan bacaan-bacaan yang telah kita baca tersebut. Nah, untuk itu boleh dijelaskan lebih lanjut. Saya penasaran mengenai bentuk-bentuk belajar umat muslim gitu Pak. Belajar itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat.
dari boyan orang tua atau ibu kita sampai ke Allah. Jadi yang belajar itu tidak ada batasan. Dari semenjak kita dilahirkan sampai kita kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada terlambat. Oleh sebab itu, orang-orang yang belajar pasti orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Insya Allah dengan belajar kita akan menjadi orang-orang yang Allah rindukan, Allah sukseskan dunia dan akhirat. Betul sekali, karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu terus-menerus ya, seiringnya usia kita berjalan. Dan bagaimana ketika seorang muslim yang mungkin ada sebagian yang tidak mau belajar justru, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Hukumnya dia dosa, karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban, fardu hukumnya. Kalau fardu wajib kan? Ala kulli muslimin wa muslimat, terhadap orang muslim laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau kita ingin sukses dunia akhirat maka harus belajar. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa orang yang ingin sukses dunia, kejarlah ilmu dunia. Siapa yang ingin sukses akhirat, maka kejarlah ilmu akhirat. Dan siapa yang ingin sukses dunia akhirat, maka talabul ilmi, belajar. Ustaz, ada salah satu contoh mungkin saya juga pernah mengalami dan mendapatkan masukan-masukan seperti itu ketika seseorang yang sudah beranjak dewasa sekitar umur 30 ke atas, dan mereka semua sudah merasa saya sudah tidak bisa belajar gitu, karena umur saya sudah cukup tua untuk melakukan hal-hal yang belajar-belajar seperti sederhana seperti itu. Contohnya adalah menghafal Al-Quran. Dan mereka merasa keterbatasan fisik mereka bisa menghalangi mereka dalam melakukan pembelajaran. Itu seperti apa Pak Ustaz? Bahwa kita terus belajar dan belajar, walaupun sudah dewasa atau sudah menginjak usia 30-an ke atas. Bahkan kalau sudah bergelar lah jadi ustaz gitu, udah jadi ustaz, jangan. Tetap kita harus belajar. Namanya manusia, semua juga belajar. Mau rumah tangga, belajar. Mau apapun pasti itu adalah belajar. Makanya dianjurkan belajar. Oke Pak Ustaz, tadi mengenai motivasi agar terus belajar itu seperti apa yang Pak Ustaz alami sekarang? Insya Allah dengan momen bulan suci Ramadan ini kita lebih giat membaca Al-Quran, menggali Al-Quran, membaca Al-Quran, dan diantaranya yaitu termasuk salah satunya yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala adalah membaca Al-Quran. Ya. Tadi ada statement yang menurut saya menarik Pak Ustaz, mengenai ilmu belajar itu mengenai ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan keduanya? Karena melihat dari kondisi sekarang banyak yang keliru gitu, fokusnya ke dunia tapi akhiratnya dilalaikan. Itu salah. Justru ilmu dunia itu tidak akan bawa ke akhirat. Tapi kalau ilmu akhirat, dunianya keambil, akhirat itu tercapai. Kita kalau menanam padi, tahu menanam padi ya? Menanam padi itu pasti akan timbul rumput. Tapi kalau kita menanam rumput, jangan harap ada padi, susah dan jarang. Contoh seperti itu. Kalau kita menanam atau belajar ilmu agama, pasti dunia akan mengikuti. Kalau bahasa Sunda, hiji jeung hiji jumlahkeun jadi 2. Orang yang suka mengaji pasti bisa berdoa. 2 dan 2 jumlahkan jadi 4. Orang yang bisa berdoa pasti akan dapat berkat. Betul tidak? Iya. 4 dan 4 kali 4 jumlahkan jadi 16. Orang yang dapat berkat pasti awet bias. Jarang suka makannya, banyak berkat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nggak salah, man aslaha min amri din, aslahallah min amri dunya. Orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, itu sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah, maka aslahallah min amri dunya. Allah akan jamin urusan dunianya, jodohnya, hartanya, pangkat dan kedudukannya. Siapa orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan agama Allah akan jamin urusan dunianya.
Siapa? Allah yang menjaminnya. Kalau kita ingin kehidupan dunianya dicukupi dan dijamin oleh Allah, ayo perjuangkan agama Allah. Baru satu dibahas mengenai orang yang dirindukan oleh surga. Selanjutnya kita akan membahas kembali yang kedua, ketiga, dan keempat. Silakan Pak Ustadz Andi. Alhamdulillah. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahafidil lisan, orang yang menjaga lisan. Apalagi di bulan Ramadan nih, kita jangan suka mengumbar bahasa atau pembicaraan yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Jadi, apalagi ghibah. Tahu ghibah? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Kalau Bang Oma Irama itu berkata, kenapa kau tega, kau ungkapkan aib sesama, kesana kemari, kau bukakan keburukan, semut di seberang lautan, kelihatan, tapi gajah di kelapak mata tidak kelihatan, keterlaluan. Itu ghibah. Jangan berghibah. Maka orang yang berghibah itu bagaikan kita punya pahala, dipakai ghibah hilang, bagaikan bara yang sedang menyala ditaburi pasir habis atau mati. Itu ghibah. Jadi orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah orang yang menjaga lisan. Yang ketiga adalah orang yang wa'it'amul ji'ah, orang yang memberi makan kepada orang yang lagi lapar, fakir miskin. Tatkala kita diberikan keluasan rezeki, mari kita berbagi. Karena apa? Dari harta kita ada hak orang lain. Oleh sebab itu, bulan suci Ramadan ini, kalau kita diberikan keluasan rezeki, jangan lupa di dalam hak harta kita ada hak orang lain. Ada fakir, miskin, gharimin, ibnu sabil, sabilah dan lain sebagainya. Maka hak itu harus dikeluarkan. Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang sedang lapar, orang-orang yang sedang membutuhkan, maka insya Allah akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa menjalankan perintahan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Puasa adalah merupakan, hakikat puasa adalah membentuk manusia yang bertakwa. Intinya adalah pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang terkeji, sekaligus kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Kita berpuasa merasakan lapar dan dahaga. Bagaimana kita lapar dan dahaga dari semenjak subuh atau imsak sampai maghrib, lapar dan dahaga. Baik, mungkin sekarang yang terakhir Pak Ustadz, silakan. Yang keempat, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang akan dirindukan oleh surga adalah washaimuna fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah, mudah-mudahan. Sebab apalagi puasa termasuk ibadah sirriyah, ibadah yang tidak kelihatan. Kalau zakat kelihatan, kalau salat kelihatan. Kan kita mungkin ada riaknya. Kenapa? Karena ingin kelihatan, apalagi dilihat oleh calon mertua. Wah, ibadah salat ini diperbaiki. Padahal kalau sendiri mah gitu aja. Nah ini kalau puasa hanya Allah. As-saum li wa anna ajzi. Puasa untukku dan aku akan memberi pahala itu Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak Ustadz. Dan yang perlu kita garis bawahi sebelum kita mengakhiri diskusi pada hari ini, yaitu keempatnya itu ada dalam bulan Ramadan ya. Inilah saatnya, waktunya, kesempatan emas untuk kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, berlomba-lomba untuk menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Kita tidak boleh merasa puas, kita harus belajar setiap hari, terutama dalam hal ilmu agama. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan, hidup adalah belajar. Belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, belajar untuk menjadi hamba yang taat dan hamba yang takwa. Hidup adalah permainan, karena dalam permainan pasti ada aturan. Dan dalam hal ini, aturannya kita sebagai umat muslim adalah Al-Quran dan hadis. Hidup berusaha untuk ikhlas. Dan berusaha untuk ikhlas itu kita harus fokus pada diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain.
dan itu merupakan bentuk keikhlasan, karena kesempurnaan hanya ada milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Desy Rahma Fitria, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.